Kali ya. Selamat pagi sebelumnya semua ya. Puji syukur ya, puji syukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan ya dan diberikan jodoh untuk ketemu hari ini. Betul ya? Dan saya berharap semoga jodoh baik. Nah, itu dia ya. Lalu saya berterima kasih kepada seluruh GA Owner ya yang mempercayakan saya untuk sharing hari ini ya. Kalau saya perhatiin wajahnya lumayan ya, tidak saya terlalu kenal ya. Jadi semoga tidak bosan dengan sesi saya ya. Perkenalkan, nama saya Hasan, istri saya Indira hari ini berhalangan ya. Semoga next time kalau diundang lagi dia bisa hadir ya. Tanpa berlama-lama ya. Oke, mungkin kita persamakan persepsi dulu. Ya, persamakan persepsi seperti apa? Saya langsung mulai. Boleh slide-nya? Oke, ya. Waktu diundang saya tanya gitu ya, kira-kira mau materinya apa? Ya, kira-kira saya perlu menyampaikan apa? Ya, kalau menyampaikan motivasi bosen ya. Capek gak? Enggak, aduh. Kalau skill saya percaya yang di sini udah jauh lebih hebat dari saya. Ya, jadi saya tanya kira-kira saya harus menyampaikan apa ya? Apakah tanya jawab aja, saya bilang seperti itu gitu ya. Nah lalu disampaikan kisah tentang perjalanannya aja, success story-nya gitu ya. Lalu saya berpikir saya nggak mau menyampaikan itu, saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat. Sesuatu yang saya bilang tadi, kita sudah berjodoh baik, saya berharap ketika pulang dari sini ya ada sesuatu yang nempel. Ya, jadi lagi bangun tidur ingat saya. Ya. Jadi termotivasi, betul gak? Itu jauh lebih baik, betul ya? Daripada pulang, aduh capek nih ya. Udah macet-macetan ya, menghabiskan weekend di sini gitu tapi tidak bermanfaat. Sayang, ya. Semoga yang saya sharing bermanfaat. Oke, my story. Ini saya nextnya begini. Oke, siapa yang lagi galau? Gelisah, ya. Gelisah antara lanjut atau udahan. Saya tanya dulu sebelum mulai, betul gak? Iya dong. Kalau saya nggak tanya, ya, kepalanya nggak dengerin saya, kupingnya nggak dengerin saya, kepalanya entah kemana. Saya buang waktu dan teman-teman juga buang waktu. Jadi ini harus diberesin dulu. Ya. Nah, galau yang saya maksud di sini seperti apa? Contoh ya. Waduh, udah mau Desember nih. Ya, yang udah senior lah ya, yang udah senior. Aduh, udah mau Desember. Mateng deh gue, ya. Belum achieve apapun. Belum capai apapun, galau. Yang masih baru, ya, yang masih baru, ada yang masih baru? Ada. Ini bener gak ya gue di Prudential? Ya, ketawa ya. Bener gak harus diberesin? Harus diberesin, kalau gak percuma saya bicara 1 jam, kuping kiri, kuping kanan. Dan teman-teman ketika pulang dari sini berasa, tadi dia ngomong apa ya? Nah itu dia. Ya, jadi harus diberesin. Saya kasih tahu ya, saya galaunya itu 5 hari ketika saya full time. Jadi nggak butuh waktu lama ya. 5 hari dari full time, saya nggak bakal lupa. Saya full time itu 6 Juni 2011. Ya, saya backgroundnya konsultan pajak, 10 tahun di konsultan pajak, posisi udah senior manager, udah oke banget, gaji udah oke. Ya, lalu nekat saya full time. 5 hari dari full time, galau. Tapi 2011 ke 2025 masih di sini. Ya, itu dia. Nah, galau itu wajar. Galau itu boleh, ya, tapi jangan lama-lama. Tahu kenapa? Kalau galau-galau terus akhirnya nggak jalan. Lebih baik justru memikirkan, oke, apa yang saya harus lakukan sehingga saya yakin saya harus di sini. Itu dia, ya, action, ya. Saya ambil satu contoh, ya. Tahu film Sore?
Ada yang belum nonton? Oh, ada yang belum. Oh, belakang belum nonton. Oke, ya. Wajib nonton, nggak usah nonton sekarang, nanti aja ya kalau ada waktu. Ini kita lagi final. Tapi apa yang menarik dari film Sore? Apa yang menarik? Ya, yang menarik adalah bahwa istrinya tahu suaminya akan meninggal. Lalu dia melakukan berbagai cara supaya suaminya bisa berubah. Bisa gak berubah? Nggak bisa. Jadi yang saya bicara hari ini ya, sampai saya pingsan pun gak akan bisa merubah teman-teman. Gak akan bisa. Sampai akhirnya sorenya menyadari, apa yang bisa merubah suaminya? Ayo yang nonton. Apa yang bisa merubah suaminya? Exactly. Diri sendiri suaminya itu. Tapi apa yang bisa membuat dirinya berubah? Karena dia tahu ada orang yang mencintai dia. Karena dia tahu dia mencintai seseorang. Maka dia mau berubah. Sekarang saya tanya balik ke teman-teman yang hadir di sini. Galau. Sadar gak? Mungkin di rumah atau entah somehow di mana ada loh orang yang mikirin teman-teman. Yang kepengen teman-teman itu punya hidup yang lebih baik. Yang kepengen teman-teman itu sukses. Atau dalam diri sendiri, teman-teman ada seseorang yang teman-teman sayang. Entah itu anak, papa, mama, kakek, nenek, atau adik. Ya, pertanyaannya apakah punya waktu untuk galau? Lebih baik do something sehingga galaunya hilang. Nah, jadi selama 1 jam ke depan, tolong yang galau-galau dilupakan dulu, ya. Pasang kupingnya, kita sama-sama belajar. Setuju? Setuju, ya. Jadi jangan gelisah, ya. Oke, nah kalau saya galau, apa yang saya lakukan, ya tadi di dalam ruangan ya, Hasan kamu kok jalan-jalan melulu gitu ya. Saya bukan jalan-jalan, ya. Saya sedang, apa ya istilahnya ya, mencari berbagai ide ya. Nah saya berbagai ide tapi nggak jalan-jalan ke tempat yang aneh-aneh, saya sambil ziarah. Berdoa minta petunjuk sama Tuhan, tapi otaknya jalan terus. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi nggak sekedar jalan-jalan habisin duit selesai, enggak. Ya, saya jalan-jalan lalu kemudian saya otaknya mikir, oke, next saya harus ngomong apa, ketemu siapa. Ya, oh mungkin teman-teman yang di sini nggak terlalu kenal saya ya, tapi bisa tanya ke leader-leader teman-teman. Ya. Saya sekarang ya dengan saya dulu 2011 itu bagaikan langit dan bumi, jauh sekali ya. Saya itu nggak suka bicara. Jadi kalau datang ya, kalau ada contoh duduk yang paling ujung ya saya paling ujung aja, berharap nggak ada yang lihat saya. Gitu ya. Lalu setelah selesai acara udah langsung buru-buru pulang. Ya, antisosial, males komunikasi, males istilahnya ngobrol ya, karena buat saya itu melelahkan. Kebayang ya? Nah pertanyaannya, ya harus berubah seperti sekarang. Enak gak? Pertanyaannya lagi, setelah berubah enak gak? Enak, exactly, itu dia. Ketika kita harus berubah, gak mau karena gak enak. Iya kan? Melangkah itu gak enak loh, capek loh, mager, lebih enak duduk. Ya, lebih enak berhayal. Ya. Tapi ya saya tahu kalau sudah berubah ya dan ketika merasakan hasilnya teman-teman akan sangat-sangat ya istilahnya menyadari ternyata berubah itu indah. Seperti itu ya, lanjut. Nah, lihat gambar anak kecilnya? Kelihatan gambar anak kecilnya? Seneng gak? Suka gak? Ya, ketika melihat gambar anak kecil itu, apa yang ada di pikiran teman-teman? Happy. Tertular gak ingin ikutan senyum? Tertular ya, exactly, itu yang harus kita lakukan. Ya, lagi kondisi galau-galau ketemu nasabah gitu ya. Terus nasabahnya ngelihat, ya ampun ya orang prihatin.
Mau dengerin kita ngomong nggak? Itu yang tapi ya nggak usah khawatir. Itu yang terjadi di saya 2011. Saya pernah sharing ini ke leader-leader teman-teman juga. Saya datang ke kantor lama saya, lalu di ruang lobi, ya kantor saya dulu keren sekali ya, lobinya tuh mewah sekali. Jadi di lobi lagi duduk, HRD-nya lewat, PBTXN, ya kantor konsultan pajak. Lalu HRD-nya lewat. Lalu HRD-nya bilang, nih ya kalimat HRD-nya, San, kok aku lihat kamu kayaknya nampak tidak happy, kayak penuh kesedihan, coba. Kebayang nggak? Saya mau prospek orang, lalu HRD-nya lewat, saya dalam hati mikir kenapa lu harus ngomongin itu. Karena itu real ya, Tapi kenapa lu harus omongin gitu, kenapa harus disebutkan? Nah, kita tidak sebutin kita lagi galau, tapi orang bisa exactly. Jadi sepertilah anak kecil itu yang nggak tahu apapun dalam hidupnya ya. Menjadi agen asuransi harus happy. Bisa gak instan? Yang saya bilang tadi maka harus berubah. Ya, kalau Mas Ugi selalu bilang berpura-puralah bahagia. Ya, nggak apa-apa di awal berpura-puralah bahagia, latihan senyum, latihan tertawa, ya tunjukin bahwa kita penuh energi, penuh semangat, ya kita tahu kenapa kita ada di sini, seperti itu, ya. Nah, jangan sampai yang seperti ini, tahu ini apa? Squid Game. Tapi nih teman-teman, ya saya punya satu pertanyaan penting, Squid Game. Sebenarnya orang-orang itu punya pilihan nggak? Punya pilihan, tapi mereka memilih jalan yang instan. Di Prudential bisa nggak instan? Ya, jawabannya bisa kalau teman-teman benar-benar 24 jam memikirkan Prudential. Kenapa bisa menjadi tidak instan? Karena tadi ada galau, aduh, kebanyakan dudunya. Nah, tapi yang saya bilang tadi, itu it's okay, cuma jangan lama-lama. Ya, itu poin pertama. Lalu yang berikutnya, ya, happy. Setelah happy, ketemu nasabah, betul? Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah teman-teman menyukai produk yang ditawarkan? Nah, saya coba mau sampling ya, coba siapa yang kira-kira mau jawab. Gitu ya. Produk apa sih yang teman-teman paling sukai dan kalau ketemu nasabah langsung ditawarkan? PCA, Pru Anugrah, gitu ya. Coba deh yang paling depan nih ya, Pru Anugrah. Ketemu nasabah langsung cerita Pru Anugrah. Langsung ya, nasabahnya langsung tertarik. Oke, tapi langsung ngambil gak? Ada yang iya, ada yang enggak, betul ya. Yang enggak kira-kira kenapa? Ya, ya. Oke. Nah teman-teman, ketika ketemu nasabah, apakah teman-teman langsung menawarkan produk? Enggak, jadi ngapain? Ngobrol, fact finding, ya. Apa yang diobrolin? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana, ya. Ibu suka banget dengan Pru Anugrah, ya. Kalau tiba-tiba Pru Anugerahnya nggak ada, gimana? Paham ya? Menyukai produk itu bagus, tapi teman-teman harus mencintai apa yang teman-teman lakukan. Ya. Jadi menyukai produk yang saya maksud itu adalah seperti ini. Ya, contoh. Tahun 2011 balik lagi. Saya datang lagi ke kantor lama saya. Ya, datang ke kantor lama saya. Lalu sekretaris saya ya kucuk. San, sini aku ambil, aku kasihan sama kamu bolak-balik nggak ada yang ngambil. Kebayang ya?
Jadi sekretaris saya ngomong seperti itu, sini saya ambil, saya lihat kok kamu bolak-balik tapi nggak ada yang closing. Baik gak dia? Baik. Tapi sayanya tersinggung nggak? Saya nggak tersinggung loh. Saya nggak tersinggung. Ya, kenapa? Karena udah hopeless. Loh, kan realitas. Saya bolak-balik nggak ada yang ngambil, lalu dia bilang dia datang, dia kasihan sama saya, ya kan? Lalu kemudian dia ngambil. Tahu apa yang saya lakukan? Kamu tuh baik banget. Paham? Ngambilnya gede gak? Ya. Ya. Perhatikan ya. Terus lalu dia bilang, kok kamu gak pernah sih nawarin saya? Kalimatnya itu loh. Jelas ya? Oke. Nah lalu kemudian ya yang berikutnya. Saya tanya kan, kenapa kamu mau ngambil? Ya, karena khawatir dia udah ada sakit dan lain sebagainya. Betul ya? Lalu dia bilang, oh iya, jadi saya tuh udah punya polis, dia bilang. Ya, tapi agennya tuh nggak terlalu servis, dia bilang. Ya, ditanya apa nggak jawab, di konteks susah. Aku lihat tuh kamu penuh dengan semangat, Hasan. Bolak-balik, nggak ada yang ngambil pun kamu tetap datang, tetap jelasin. Dan ya, dia bilang, secara nggak langsung kan aku tahu, dulu kan aku sekretaris kamu, aku tahulah cara kerjanya kamu. Ya udah aku mau ngambil lagi sama kamu, tapi nanti semua sekalian di take care ya, jadi supaya akunya aman. Paham? Nah, itu 2011, 2017 berarti kan 6 tahun kemudian. Ya, intinya pokoknya tiba-tiba dia tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa jalan, pergilah ke dokter tulang. Bersyukur Tuhan baik sama dia, ya. Dokter tulang bilang bahwa saya lihat sepertinya masalah bukan di tulang. Ibu coba USG perut. Karena saya lihat bentuknya tidak wajar. Ya. Jadi dokter tulangnya batal, dia pergi ke USG perutnya. Ada miom 22 cm dan dia tidak tahu. Kalau dia tidak bisa jalan, kalau dia masih bisa normal jalan, sampai hari itu mungkin dia nggak akan ke dokter. Kebayang ya? Tapi karena nggak bisa jalan, dia ke dokter dan ditemukan miom 22 cm. Ya, lalu dia lakukan operasi, ternyata ada cancer. Siapa yang bantuin klaim? Saya. Keluar semua, ya, sakit kritisnya keluar meskipun itu polisnya bukan sama saya, karena health-nya sama saya, health-nya pun saya bantu, itu klaimnya cepat sekali. Terbantu? Terbantu. Ya, nah itu yang saya maksud teman-teman. Yang teman-teman jual, ya, bukan produknya nanti bisa berganti, ya. Tapi yang teman-teman jual adalah yang tadi, dia melihat saya energik, semangat, cara kerja, etos kerja yang baik. Itu yang dijual. Orang ketika lihat, oh dia agen yang oke. Pertemuan pertama, lalu orang itu belum mau ngambil, ya, di dalam pikiran saya cuma sederhana, dia belum tahu saya. Jadi apa yang akan saya lakukan? Saya akan eksis dalam pengertian memberitahu dia bagaimana cara saya berada di Prudensial. Jadi jangan cecerin produknya terus, mental. Ya, jadi sama seperti Fitri ya. Jadi dia melihat bahwa bolak-balik, oh dia rajin. Gitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua, ini contoh juga. Tetangga rumah. Ya, tetangga rumah. Intinya dia ngambil, saya lupa ya, 2013 atau 14 mungkin ya. Lalu tahun lalu 2024 ya, tahun lalu intinya pokoknya dia nelpon, San, kok katanya di Prudensial itu klaim susah. Dia cerita panjang lebar gitu ya, bla 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 bla, panjang banget ya. Terus kemudian pertanyaan saya cuma sederhana satu. Ini siapa yang ngalamin? Gak tahu sih, cuma dengar-dengar. Kebayang ya? Oke. Lalu kemudian saya kasih bukti dong, contoh klaim yang negara yang dia sebut susah, ya kan, negara Singapura segala macam, bla bla bla. Ya, saya kasih tahu ini ternyata bisa kok. Dan prosedurnya adalah seperti ini.
Oh gitu ya, udah. Besoknya telepon lagi. San, katanya nanti begini. Banyak. Ya. Nah lalu kemudian saya bilang, boleh tahu gak ya, ini kamu tuh dengar ceritanya dari siapa? Dan kenapa kamu bertubi-tubi tanya, apakah lagi ada mau klaim? Iya dong. Jadi kita harus punya sense perhatian. Nyambung ya. Lalu dia bilang, iya San, kayaknya mau angkat rahim. Jadi bleeding, ya berdarah terus, dia pengen angkat rahim. Maunya di Malaysia. Nah tapi teman-teman perhatiin, aku tuh takut banget, benar-benar takut. Ya, jadi pertanyaan aku adalah pertanyaan saya adalah kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indonesia? Dia bilang dia takut sekali. Dia merasa lebih tenang kalau di Malaysia. Aduh, seandainya sih kepengennya mau di Singapura, cuma mahal banget. Teman-teman, ya. Saya langsung cek, ya. Oh, dia benefitnya tuh bisa sampai Singapura. Jadi saya bilang, kamu tuh bisa loh ke Singapura. Oh ya? Paham? Ketika nasabah ngambil, dia inget gak manfaat yang dia punya? Tugas kita harus ngingetin. Ya, kamu punya Singapura, ya. Kasih tahu saya, kamu mau kemana, rumah sakit apa, dokter apa. Ya, saya kasih tahu caranya sehingga dia bisa cashless. Ya, jadi singkat cerita saya kasih tahu tuh tata caranya. Akhirnya benar semuanya cashless. Operasi 700 juta cashless. Dan ya, puji Tuhan ya. Itu prudensial ya, prudensial yang bayarin luar biasanya gitu ya, hebatnya prudensial. Nah, lalu kemudian tahu teman-teman at the end apa kalimatnya dia? San, ternyata apa yang kamu ucapin semuanya tuh bener ya. Pre-admissionnya cepet, prosedurnya gampang, bener-bener pokoknya meringankan. Aku tuh jadi bisa tenang, dia bilang. Paham? Itu yang saya jual. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan ketika ketemu orang langsung Pro Anugerah PCB 88. Itu saya rasa tim training di pusat lebih jago. Dia hafal semua produknya. Betul ya? Tapi yang harus kita lakukan bahwa kita berbeda dari agen yang lain. Kita tuh bisa melakukan A, melakukan B, melakukan C yang tidak bisa dilakukan agen lain. Sama, jadi ketika ketemu orang baru yang tidak dikenal, saya nggak cerita produk, saya cerita apa yang sudah saya lakukan. Karena kalau cerita produk orang lain juga bisa. Tapi kalau saya ceritakan apa yang sudah saya lakukan, prosedur klaim dan lain sebagainya, orang lain belum tentu bisa lakukan, itu dia. Ya, jadi yang saya maksud menyukai produk yang ditawarkan adalah teman-teman harus menyukai kerjaan utama teman-teman, yaitu pertama, servicing. Knowledge yang bagus. Ya, lalu yang paling pentingnya adalah SABAR. Nasabah kan variasi ya, ada yang diem banget tapi menghantui. Ada yang bawelnya luar biasa sampai sakit kepala. Betul? Tapi dengan berbagai macam ini, kita harus sabar. Ya, dan hasilnya teman-teman akan menikmatilah istilahnya. Ya, ekstra sabar. Next. Kepo. Selesai udah enggak apa namanya tadi? Galau. Yang berikutnya harus kepo. Ya, kepo itu seperti apa? Ya, seperti tadi kantornya di mana? Nah, gitu ya. Kepo yang dimaksud adalah kenali potensi diri. Ya. Nah, kalimat berikutnya nih. Kekurangan terbesar seorang manusia adalah ketika dia tidak mengetahui apa kelebihan yang dia punya. Saya punya teman, bukan punya teman ya, salah satu tim juga ya di kantor. Hebat ya, hebat sekali. Nasabah cuma, aku nanti mau rencana operasi tanggal segini-segini di rumah sakit mana. Ya, nasabahnya belum datang, dia udah gelar red carpet.
Jadi udah daftarin dulu, udah standby di rumah sakit, udah siap menjemput di depan bahkan di lobi dan lain sebagainya. Hebat gak? Saya bisa gak melakukan itu? Bisa, tapi bukan saya. Paham? Ya. Nah, jadi teman-teman cari apa sih keunggulan saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang ini tahu Hasan gak mungkin kerjain itu, maka dia kerjain. Sama, teman-teman punya potensi apa? Atau contoh. Misalkan teman-teman itu sangat ahli tentang teknologi. Ya, ahli banget tentang misalkan AI atau whatever apapun itu. Saya juga nggak terlalu ngerti. Nah, ketika bicara dengan orang lain, ya jangan seolah-olah mengajarin dia, bukan. Tapi kayak jadi sebagai bahan pembicaraan yang jadinya seru. Ya, itu salah satu ya. Salah satu untuk supaya nasabahnya bisa bonding. Ya, kenalin apa sih kelebihan dan juga mungkin apa kekurangan kita. Kalau nggak tahu, saya punya satu solusi. Cari teman terdekat. Ya, atau pasangan sendiri. Ya, atau mungkin siapalah, pokoknya somehow orang ini yang tahu banget tentang kita. Ya, dan dengan rendah hati tanya, kita udah kenal baik. Kamu melihat saya seperti apa? Apa sih kelemahan saya? Apa sih kekuatan saya? Yang kamu lihat ada kebaikannya. Atau mungkin kelemahan yang kamu kadang-kadang kesel dengan saya. Coba ditanya sama orang lain. Dan itu teman-teman enak gak melakukan itu? Nggak enak. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang mau disalahkan. Sedangkan ketika kita confess, apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya? Ya, secara nggak langsung saya minta pengakuan dari dia, apa yang harus diperbaiki dari saya. Itu, ya. Makanya, ya. Bukan sesuatu yang mudah, tapi saya lakukan, ya. Kalau saya dikejar habis-habisan sampai habis, ya. Kenapa? Karena yang mengenali potensi saya istri saya. Bisa lepas gak dari dia? Sampai titik darah penghabisan. Kebayang ya. Jadi bukan sesuatu yang enak loh, apalagi hubungan suami istri ya. Sampai istilahnya berpikir, kok sebagai istri gak menghargai suami gitu ya. Banyak komplain, banyak ngajarin gitu ya. Tapi teman-teman, satu lagi yang kayak saya suka banget film Sore. Saya menyadari karena dia sayang sama saya. Dia tahu bahwa saya punya potensi yang lebih dari ini. Maka dia banyak masukannya. Tapi kalau dia komplain terus, sayanya bisa berubah gak? Gak bisa. Nah, beruntunglah saya punya anak. Ya, saya merasa anak saya tuh menyayangi saya. Jadi benar film itu benar banget. Saya merasa anak saya tuh sayang sama saya sehingga saya mau melakukan apapun. Meskipun itu tidak enak. Itu dia kuncinya. Ya, next. Coba ya, kita ini lagi. Di sini siapa yang lebih suka membaca daripada mendengar? Oh, satu. Ada lagi yang suka membaca daripada mendengar? Ada. Yang lebih suka mendengar daripada membaca? Lebih banyak. Ya. Jadi kenalin potensi, ya. Yang membaca sama nonton. Siapa yang lebih suka membaca? Tadi baca sedikit ya, yang nonton. Nonton jauh lebih banyak. Nonton sama mendengar. Nonton. Apakah teman-teman sadar? Ya, kenapa nonton itu sangat-sangat disukai dan sangat-sangat menyenangkan? Kita lihat, kita dengar, kita merasakan exactly. Itu yang terjadi ketika kita ketemu calon nasabah. Kita ini layar. Iya kan? Kita tuh layarnya loh. Calon nasabahnya suka gak? Kalau gak suka dia pulang buru-buru keluar dari bioskop. Tapi kalau suka,
Dia akan ngikutin dari awal sampai akhir dan bahkan dia nggak akan mengangkat pantatnya dari bangku. Kenapa? Karena dia suka sama kita. Pastiin ketika bicara sama lawan calon nasabah kita, pastiin ketika dia nonton kita, dia suka melihat kita, suka mendengar kita, suka, dan dia bisa merasakan kalau kita adalah orang yang bukan hanya menyenangkan, care sama dia, itu dia. Perhatian sama dia, pengen memberikan yang terbaik. Pengen memberitahu dia bahwa dia tuh aman dengan kita, terlindungi dengan kita. Ya, dan memastikan bahwa kita tuh berbeda dengan yang lain, tapi bukan dengan cara pamer. Tapi dengan apa adanya. Kenali potensi diri teman-teman. Yang suka baca mungkin bisa cerita, yang pernah dibaca cerita apa. Ya, nah kalau saya kebetulan sukanya jalan-jalan, jadi saya cerita tentang trip perjalanan saya. Sampai orang itu berpikir, aduh San, lain kayak kalau ke sana gue mau ikut. Udah bonding nggak? Bonding. Kebayang ya? Nah, seperti itu. Berikutnya lagi, ya. Selain mengenali potensi kita, ya, pastiin beliefnya kita juga udah bagus, skillnya juga udah bagus. Jadi ada extra effort di luar dari knowledge-nya kita. Ya, produk semua orang pasti harus pelajarin. Mempercayai produknya semua orang juga pasti wajib, baru kita bisa transfer. Betul ya? Nah, kalimatnya dulu deh. Apa definisi closing? Closing adalah, ada yang tahu? Basic nih. Apa arti closing? Closing adalah Oke, saya kasih tahu ya. Closing adalah transfer belief. Kenapa saya sebut seperti itu? Ya, calon nasabah kita tahu gak tentang produk itu? Tahu gak bahwa benefitnya bagus? Gak tahu. Tahu gak bahwa klaim pasti dibayarkan? Gak tahu. Tapi pertanyaannya, teman-teman sebagai agen, sebagai leader, tahu gak tentang itu? Terus diceritain gak? Di-sharing gak? Sharing. Caranya? Ya, jangan cuma sekedar, oh ini kemarin klaim dibayar, selesai. Oh ini kemarin dibayarnya segini-segini. Oh ini kemarin saya bantu ini. Jadi enggak seperti itu. Tapi dibuatkan kronologisnya. Kenapa seperti tadi? Ya, sekretaris saya. Ya, awalnya dia ngambil hanya sekedar iseng doang, kasihan. Tapi ketika terjadi klaim, sangat bermanfaat. Itu yang diceritain. Kebayang ya? Oke, jadi semuanya saling keterkaitan. Nah, sini siapa yang punya utang? Hah? Ya, di sini utang, di sini saya bukannya nyuruh utang ya, jangan. Ya, jangan punya hutang. Ya, tapi teman-teman harus unggul dan tangguh. Ya, jadi harus benar-benar kuat banget ya. Kuat secara apa aja ya, seperti ini. Tahu ini apa? Kontraktor. Apa? Eskavator. Ya lagi di mana eskavatornya? Tambang. Tambang ya. Tapi jelas gak sih ini tambang apa? Gak jelas. Bagus gak sih? Bagus gak? Gak jelas, betul ya? Kalau ini? Juga masih gak jelas ini apa? Kalau ketemu di jalan, mungkin teman-teman buang. Sama, ya. Yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini sama seperti saya dulu, ya. Saya dulu seperti ini, ya. Cuma duduk di belakang, nggak jelas ya ini bakalan lanjut apa enggak gitu ya. Nggak punya temen gitu ya, kayaknya nggak punya harapan hidup. Sama
Sama percis. Punya gak nilai jualnya? Gak ada. Tapi apa yang dilakukan? Dipoles. Enak gak? Gak enak. Sekali lagi saya kasih tahu, dipoles, berubah, itu tidak enak. Tapi setelah dipoles langsung cantik gak? Ini udah cantik? Belum, itu dia. Sama, sampai hari ini saya masih dipoles sama istri saya. Jadi waktu saya kasih tahu ya, kan 2 bulan yang lalu diberitahu tanggal segini-segini mau menjadi speaker gitu ya. Istri saya udah langsung loh, mau ngomong apa, bahannya apa gitu ya. Udah tenang aja. Ini selama seminggu nih ya, ini kan tanggal 6 ya. Berarti dari tanggal 1, setiap hari, mana, mau ngomong apa, mau cerita apa. Hebat gak? Amsyong kan? Tapi dia lakukan itu buat apa? Exactly. Ya, karena dia sayang dengan saya. Dan dia tahu jangan sampai udah istilahnya meluangkan waktu dan teman-teman pulang tanpa hasil. Itu dia. Kebayang ya. Jadi saya dipoles supaya kinclong. Nah, ikutin prosesnya, nggak enak, tapi ikutin dan bertahan. Saya saksi hidup. Bertahan, konsisten, setiap hari pokoknya mikirin prudensial, teman-teman akan menikmatin hasilnya. Jangan ada waktu disempatkan untuk galau. Buang jauh-jauh. Ya. Nah, seorang agen atau leader yang unggul dan tangguh. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut teman-teman itu dilahirkan atau diciptakan? Kenapa diciptakan? Betul sekali. Ada agen datang, hari pertama langsung PCC, ada? Hah? Ada aja, betul ya? Unggul gak? Unggul. Tapi tangguh atau enggak? Belum tentu, exactly itu dia teman-teman. Jadi semua leader-leader yang teman-teman lihat, semua speaker yang teman-teman lihat, itu udah pasti tangguh. Sudah melewati berbagai macam kesabaran, kesetiaan, konsisten. Ya, seperti itu ya. Nah ini contoh ya, kita berkumpullah dengan orang-orang yang unggul dan tangguh. Jangan berkumpulnya dengan yang kepo nggak jelas, yang banyak gosip, yang kayaknya negatif gitu ya. Kumpullah dengan orang-orang yang unggul dan tangguh. Yang kepo, yang mereka tahu potensi mereka dan tahu potensi kita. Mereka mau berbagi. Kumpullah dengan orang-orang seperti itu. Saya percaya di One Vision banyak. Ya, deket-deketlah dengan leader. Ya, leader adalah orang pertama yang akan sangat bawel. Itu udah pasti. Ya, yang akan keras dengan kita. Itu udah pasti. Ya, jadi kalau teman-teman ya, saya kasih tahu, belum pernah sekalipun diomelin. Ya, kalau belum pernah sekalipun diomelin, itu ada sesuatu yang salah. Ya, tapi kalau udah pernah diomelin sekali dan tersinggung, itu wajar, normal. Nah, kalau belum pernah diomelin, tolong kirim ke saya. Nanti saya kirim ke istri saya. Ya, biar supaya unggul dan tangguh. Receh berikutnya. Ya, receh ini apa nih? Punya rencana hebat. Kita udah tahu potensi kita. Ya, kita udah tahu kita mau ngapain. Ya, harus sukses di prudensial, rajin ikut training, rajin ikut acara, rajin motivasi, rajin segala macam. Tapi nggak punya rencana. Rencana itu seperti apa? Nah, ya saya punya pertanyaan. Apakah contoh ya, 31 Desember 2025 akhir segala-galanya?
Teman-teman yang berjuang, 31 Desember mencapai PCC. Apakah sudah selesai hidupnya? Belum. Lalu teman-teman yang berusaha mencapai Star Club, akhirnya gagal. Apakah selesai hidupnya? Enggak. Ya, artinya apa? Setiap hari ketika kita diberikan hidup, mata melek, diberikan nafas, Tuhan memberikan kesempatan baru. Apa sih yang saya bisa lakukan hari ini yang jauh lebih baik dari kemarin? Exactly. Manfaatkan setiap waktunya. Jadi startnya kita itu bukan 1 Januari. Startnya kita adalah setiap hari ketika kita diberikan nafas baru. Pertanyaannya, pernah gak kita bersyukur untuk itu? Buatlah rencana hebat. Jadi ketika bangun, oke, nah saya sedikit sharing ya. Kalau dulu saya sebagai agen, ya, setiap hari Senin kan pagi ada acara. Ya kan? Siangnya saya itu tidak boleh pulang sama leader saya. Siangnya saya dipastikan duduk di dalam ruangan, lalu membuat janji full dari Selasa sampai hari Minggu. Kecuali Sabtu dan Senin, itu tidak boleh membuat janji. Kenapa? Harus ikut acara. Kalau mau buat janji setelah acara selesai. Kalau janjiannya itu penting sekali gitu ya, saya bahkan disuruh batalin dan harus ikut acara kantor. Nurut gak? Nurut. Benar-benar nurut banget, tidak ada perlawanan. Saya melakukan telepon bikin janji, ya. Lalu intinya full. Setelah selesai, saya harus fotoin dan kirim ke dia. Dahsyat kan? Ya. Lalu, ya, di tengah-tengahnya kan Senin, berarti di hari Rabunya saya harus laporan Selasa Rabu terrealisasi atau tidak. Kebayang ya? Lalu kemudian nanti, ya, di hari Sabtu, ya biasanya setelah selesai acara, laporan lagi bagaimana minggu ini. Ada kegiatan apa aja. Itu rutin saya lakukan selama 6 bulan. Ya, dalam 6 bulan ketemu 173 orang. Capek gak? Dalam 6 bulan ketemu 173 orang. Capek gak? Capek. Ya. Tapi bertahan hingga hari ini. Kebayang ya? Nah, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan dan istri saya ya, yang mau memoles saya. Saya bertahan ya, meskipun saya tidak tahu Prudensial bisa berikan apa. Tapi hasilnya teman-teman akan jalan sendiri. Ya, apa yang teman-teman tabur, tuaiannya itu akan datang cepat atau lambat, tapi dengan satu syarat. Kitanya konsisten, tetap ada di Prudensial, tetap rajin ikut acara, tetap ketika orang bertanya dan lain sebagainya, kita bisa servis dengan baik, exactly. Gak ada yang berubah, gak ada yang kendor. Nah, itu dia. Ya, jadi harus punya rencana hebat, teman-teman bikin planning. Contoh ini sekarang September masih tanggal awal loh ya. September, Oktober, November 3 bulan deh. Ya, nggak usah sampai Desember. 3 bulan ini bikin komitmen ke diri sendiri. Saya mau ketemu siapa? Ya, nah ini hebatnya leader saya juga. Aduh, bingung mau kontak siapa lagi. Coba dong saya pinjem handphonenya. Dia yang catetin nama-namanya. Teleponin aja. Ini kan kayaknya nggak mungkin. Teleponin aja Hasan. Sebel gak? Tapi waktu diteleponin, ternyata orangnya welcome loh. Jadi ada perlawanan dari diri sendiri yang menolak untuk kontak, itu dia. Tapi enak gak? Gak enak. Itu dia. Ya. Nah, saya mau menyampaikan apa teman-teman? Ya. Segala sesuatu yang kita perjuangkan tidak pernah ada sia-sia. Nah, pastiin teman-teman merasakan hasilnya dengan cara seperti apa? Bertahan, konsisten, dan tangguh. Ya.
Teman-teman itu sedang loncat, ya. Zaman dulu mungkin kerjaan enak sama saya ya. Saya ingat banget ya. Pertama kali saya ke Gedung Tamara, ini kan dulu kan sistemnya adalah 3 in 1. Ya kan, 3 in 1. Jadi kan kalau mau menuju ke sini itu kan harus tunggu jam 10. Saya punya janji jam 10. Repot gak? Repot kan ya? Nah, jadi saya muter nih ya, bikin rencana. Bagaimana ya? Ya udah muter nyetir sampai ke Setiabudi berharap ketika belok bisa langsung masuk. Ya kan? Nggak taunya polisinya di depan Tamara. Apes ya. Aduh apes banget deh. Saya sampai mikir kenapa ya bisa ada dia gitu. Ya. Akhirnya diselesaikan secara damai. Tapi kesel gak dalam hati? Kesel. Tapi saya punya rencana, punya planning. Tidak melihat suatu 3 in 1 itu sebagai suatu kesulitan. Exactly. Bikin planning dan saya sampai tiba di sini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi harus berani jumping, melakukan sesuatu yang tidak pernah teman-teman lakukan. Saya dulu ya nggak pernah nyetir loh. Aduh hidupnya sangat enak ya. Mau kemana tinggal naik taksi rembes kantor. Lalu ketika menjadi agen harus nyetir, loncat ya. Dari yang kisah lama menjadi kisah baru. Tapi kisah barunya lebih indah. Nah itu dia. Kalau saya masih di kisah lama, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mensyukuri kepada Tuhan, begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Sampai semua orang yang kenal sama saya, mereka, San nggak nyangka ya, kok kamu bisa jadi agen? Kebayang ya, itu teman-teman. Ya, tunjukin ke orang-orang bukan dengan pamer, tunjukin ke teman-teman, ya, dengan prestasi. Apa yang teman-teman berhasil berubah. Prestasi nggak harus yang sampai yang wah gimana loh. Ya, yang sebelumnya nggak bisa nyetir jadi bisa nyetir. Itu prestasi? Prestasi. Yang sebelumnya nggak berani nelpon, akhirnya nelpon. Apakah itu prestasi? Prestasi. Dan hanya kita yang tahu perubahan hidup kita. Ya, oke. Face your fear. Push yourself to the limit. And you can see a new you. Yang saya bilang tadi, kalau kita nggak langkahkan kaki, kita nggak akan tahu. Ternyata saya bisa loh. Ternyata enak juga ya melakukan ini. Ternyata oke juga ya. Kebayang ya. Nah, gitu loh ya. It's all in your mind. If you want a different results in your life or your works, all you have to do is change your mind. Semua ada di otak kita, yang membuat kita galau, yang membuat kita jalan, yang membuat kita bergerak, yang membuat kita sukses, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita sabar, yang membuat kita berdamai, yang membuat kita emosi, membuat kita kesel, yang membuat kita salah paham, yang membuat kita rajin, yang membuat kita bertindak, apapun itu. Semua ada di otak kita sendiri. Pertanyaannya, teman-teman apakah mampu mengontrol otak teman-teman? Itu dia. Ya, oke. Katanya udah mau selesai ya. Nah, teman-teman ya. Apa yang saya lakukan kalau saya galau? Ya, saya bilang tadi, it's okay galau, no problem. Ya, itu oke-oke aja. Istirahatlah sejenak. Namun jangan keluar dari prudensialnya. Pikiran harus tetap di prudensial. Istirahat sejenak, namun otaknya tetap dan hatinya tetap di prudensial. Istirahat sejenak, lalu datang kepada Tuhan. Yang saya lakukan adalah saya berziarah. Ya, datang kepada Tuhan, jawabannya itu selalu ada. Tugas kita sederhana. Percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Percaya atau tidak? Kalau kitanya tidak percaya, bagaimana Tuhan bisa kasih? Kalau kita percaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup saya, sehingga ada suatu kedamaian, ketenangan.
Lalu otak kita pakai fokus untuk melakukan sesuatu sehingga itu menjadi terrealisasi. Ya. Ya jalan-jalan. Jadi kalau tadi dibilang ya alasan doang ziarah, tapi sebenarnya sambil plus refreshing juga. Ya, punya waktu dengan pasangan, dengan anak dan lain sebagainya. Ya, nah kalau jalan-jalan saya nggak sekedar jalan-jalan kayak tadi ya. Kalau ke Disney, ke Jepang, ya, lalu Disney di Hong Kong, ya, Disney di mana lagi? Biasa ya, Disney-nya sekalian ke Orlando. Nah, saya cerita sedikit ya. Kalau ke Orlando, Disneyland-nya itu ada 4 theme park. Ya, luar biasa sekali, berbeda itu sampai benar-benar melihat sesuatu yang teman-teman tidak pernah lihat. Itu, ya. Oke. Itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali? Kita kasih tepuk tangan sebelum ada pertanyaan. Yuk, ada yang mau tanya? Kita buka untuk 2 penanya dulu. Makin banyak bertanya, makin baik. Karena ya saya bisa keluarin pengalaman saya. Kalau sekarang kan saya hanya bisa memberikan apa sih yang ada di dalam otak saya. Betul ya, sehari-harinya saya seperti apa. Namun kalau pengalaman ya teman-teman mungkin lewat pertanyaan. Silakan, apapun. Yang ada? Masih malu-malu? Malu-malu. Masih galau nggak nih Pak kira-kira? Nah pertanyaan bagus sekali, masih galau? Semoga bermanfaat yang paling penting. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Percaya satu hal teman-teman, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Kenapa? Kita diciptakan sama. Ya, kita semua diciptakan sama. Namun yang tadi saya dipoles. Dan yang poles ini bukan orang yang sampai yang gimana-gimana, yang poles saya istri saya. Saya mau berubah. Pertanyaan sederhana, teman-teman mau tidak untuk berubah? Itu aja dari saya, sukses buat kita semua. Karena belum ada yang nanya Pak, sedikit dari saya tadi kan. Boleh. Pak Hasan ada banyak ngomongnya kan mau selalu kita bercerita ya. Cerita. Nah, bocorannya kan Pak Hasan tuh jagonya bercerita gitu. Oke. Mungkin mendramatisir atau gimana dia. Boleh cerita gimana caranya Pak untuk belajar itu lebih dalam. Oh, bosan nggak ya storytelling? Enggak lah. Yang belum pernah dengar saya storytelling mungkin? Saya. Oh, belum ya? Oke, storytelling saya mungkin saya coba 2 ya, coba 2. Jadi apa sih yang saya lakukan kalau saya ketemu nasabah? Kalau sekedar cuma, yang saya bilang tadi, kalau cuma sekedar cerita tentang PCB 88, Pruwell, itu tim training pun lebih hebat. Betul ya. Tapi kita harus menyampaikan sesuatu yang mungkin nasabahnya merasa, aku tuh gak pernah dengar, dia gak sebutin. Tapi dia bisa merasakan, yang saya bilang tadi, kan nasabah itu nontonin kita. Sama nih teman-teman nontonin saya. Betul ya, harus bisa melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang kok kayaknya berbeda. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi biasanya saya ngobrol ya. Supaya deket dulu gitu ya. Lalu yang pertanyaan saya berikutnya adalah dengan siapa ya? Ya dengan Bapak yang nanya deh Pak, sorry Pak boleh pindah ke sini gitu ya. Sorry, jadi contoh Bapak udah berkeluarga ya? Sudah. Sudah ya. Ini, jadi nanyanya nggak begitu tapi lewat obrolan gitu. Cuma kan biar cepet ya. Anak berapa Pak? 1, laki perempuan? Perempuan, umur? 8 tahun. 8 tahun, oke ya. Nah kurang lebih saya kan udah tahu nih, udah istilahnya udah mengenal gitu ya. Nah lalu kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Pak siapa sorry? Yonggi. Pak Yogi ya. Pak Yogi, kalau zaman sekarang rata-rata pasti orang udah punya asuransi ya. Iya betul. Betul ya, betul. Pak Yogi juga pasti udah punya. Iya. Wah bagus sekali. Pak kalau boleh tahu ya, itu ngambil di mana dan sama siapa? Sama agent saya sih. Oh saudara? Teman. Teman ya. Pak, kalau boleh tahu, kenapa sampai Bapak mau ambil asuransi? Itu buat saya sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang gak terlalu aware.
Atau bahkan cuek banget. Pak Yogi bisa ambil, itu kenapa tuh Pak awalnya? Karena kenal dekat saja sih. Oh oke, tapi pernah dijelasin sama agennya secara detail? Pernah tapi udah lupa sih. Udah lupa, itu dia teman-teman. Dan meskipun dia bilang, oh udah pernah. Ya, kalimat saya seperti ini, Pak Yogi, mumpung kita udah ketemu, boleh ya kasih saya waktu, saya cerita sedikit. Mungkin ya, dari cerita saya, Pak Yogi bisa kasih masukan buat saya. Boleh? Boleh ya? Nah Pak Yogi, setiap orang ketika mau ambil asuransi, itu sama seperti mau bangun rumah. Sebuah rumah yang bagus, kira-kira perlu apanya yang bagus? Fondasi ya? Fondasi, ya. Sama, ketika Pak Yogi mau punya asuransi, Pak Yogi harus punya fondasi yang bagus. Kalau di asuransi, ini kita sebutnya sebagai asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini seperti apa? Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah sakit. Ya, jadi ketika seseorang contoh demam berdarah, lalu dia pergi ke rumah sakit, dirawat butuh 30 juta. Ya, nah yang membayarkan seluruh biayanya ini adalah asuransi kesehatan. Tahun 2018, di Prudential dan seluruh perusahaan asuransi mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Ya, yang sebelumnya ada limit menjadi sesuai tagihan. Pak Yogi ngambil asuransinya tahun berapa? Udah lama sih, 2009 kali ya. Itu dia ya. Pertanyaannya setelah 2009 itu apakah ada ketemu agennya lagi? Udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah ya. Paham teman-teman? Secara nggak langsung kita fact finding. Ternyata setelah closing agennya hilang dan berarti dia mengalami hilang ininya nih, bukan hilang, maksudnya dia nggak mengalami sesi yang perubahan dari PHS menjadi PPH exactly. Dapat satu masukan. Kebayang ya? Itu yang saya lakukan. Jadi nggak sekedar ininya. Nah, mengalami perubahan. Nah, luar biasanya ya Pak, dia selain membayar sesuai tagihan, ya, itu juga bisa dilakukan secara cashless. Seperti itu, ya. Nah, asuransi kesehatan ini menurut Pak Yogi itu penting atau tidak? Penting sih ya. Kenapa? Buat kalau ada apa-apa ada yang bayarin ya. Oh gitu. Nah Pak, tapi pernah ada mengalami klaim atau melihat seseorang yang mengalami klaim? Kalau dengar cerita banyak. Banyak ya. Sakit apa Pak kalau boleh tahu? Ya demam berdarah. Demam berdarah. Usus buntu. Oke. Tapi pernah gak Pak yang mengalami kanker, jantung, stroke, tumor? Ada juga. Ada ya? Ada. Sakit apa Pak? Kanker ya. Kanker ya? Siapa Pak? Ada sepupu ya. Sepupu. Iya. Oh sepupu. Berarti usianya harusnya masih muda ya Pak Yogi ya? Iya sih. Oh oke. Umur berapa Pak Yogi kalau boleh tahu? Sekarang sudah meninggal sih ya. Oke. Waktu sakitnya umur berapa Pak Yogi? 40-an lah. 40-an. Sepupu laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Sakitnya apa Pak Yogi? Kanker ini. breast Payudara, cancer. breast cancer. Nah Pak Yogi, saat itu sudah berkeluarga belum ya sepupu? Sudah. Sudah. Anaknya umur? Anaknya 3 ya. Udah Umur ada. 3 tahun. Enggak 3 orang. Oh 3 orang anaknya, oke. Masih usia produktif ya. Nah Pak Yogi waktu pada saat terkena kanker itu, ya pertanyaannya berobat nih. Iya. Setahu Pak Yogi habis sampai berapa besar? Jutaan ya, kayaknya mungkin miliar juga. Ke Singapura soalnya. Oh oke, itu dia punya asuransi? Enggak punya, Jadi semua bayar sendiri ya? bayar sendiri. Oke, nah Pak Yogi saya sedikit kasih gambaran ya. Kenapa asuransi kesehatan ini menjadi pondasi? Ya, tahun 2022, ya masih COVID. Tapi waktu itu Singapura sudah memperbolehkan orang untuk datang. Salah satu nasabah saya umur 43 tahun, mirip dengan sepupunya Pak Yogi. Dia datang ke sana sebenarnya tujuannya itu adalah menemani mamanya untuk medical check up. Namun dokternya bilang, you udah jauh-jauh datang ke Singapura, kenapa nggak sekalian medical check up? Ya dia punya uangnya, akhirnya dia lakukan medical check up dan dokter menyarankan karena udah di atas 40 sebaiknya melakukan mamo. Pak Yogi pernah dengar tentang mamo?
Pernah, cuma nggak jelas ya. Nggak terlalu tahu ya, itu mirip seperti pemeriksaan untuk payudaranya. Singkat cerita, hasilnya ya ternyata ada benjolan 2 cm. Saat itu dokter bilang dari hasil mamo menyatakan ada biratsnya itu adalah biratsnya 4. Suspek itu adalah kanker. Nah, lalu dia berpikir, tadi dia yang suruh medical, dia yang suruh periksa segala macam, dia khawatir apakah dokternya berbohong. Singkat cerita dia pulang. Dokter hanya bilang gak apa-apa, tapi pastiin per 3 bulan, 6 bulan sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang. Waktu berjalan karena kesibukan ya, akhirnya 5 bulan kemudian dia ada kesempatan menemani suaminya ya ke Malaysia. Dia melakukan pengecekan ulang di Malaysia. Nah, dokter di sana jauh lebih kejam ya, hanya USG loh, bukan mamo, hanya USG. Ini cancer kalau nggak cepat dioperasi bisa meninggal. Dia takut. Oh, ternyata dokter Singapura benar. Dari Malaysia dia terbang ke Singapura lagi. Dia melakukan PET scan, cek darah, ya, pemeriksaan ulang, ya. Ini habis 300 juta, Pak Yogi. Jadi supaya Pak Yogi kebayang dulu mungkin sepupu habisnya mirip. Iya. Ya, hanya PET scan, cek darah, ya, ketemu dokter dan lain sebagainya, itu 300 juta. Lalu dokter bilang ternyata positif namun tidak ada penyebaran, ya. Positif cancer, harus dilakukan kemo. Kenapa? Karena dari 2 cm jadi 3 cm. Artinya sel kansernya bertumbuh dan aktif. Harus kemo dulu. 1 kali kemo itu 50 juta. Dan dia harus lakukan 6 kali. Artinya total 300 juta. Sampai sini jelas ya Pak Yogi ya. Nah lalu kemudian setelah selesai kemo ya, dia melakukan operasi itu habis 99 ribu Singapura dolar. Kalau dikalikan mungkin sekarang sekitar 1,2 miliar. Ya. Nah lalu kemudian Pak Yogi ternyata belum selesai. Setelah dia selesai operasi dan melakukan rekonstruksi, ya ternyata dia harus radiasi. Dan radiasinya itu butuh 150 juta. Pertanyaannya Pak Yogi, apakah ini udah selesai semua? Sampai hari ini masih ada. Masih muncul biaya-biaya. Per 6 bulan itu sekitar 80 juta. Terakhir klaim ya bulan lalu itu sekitar 85 juta. Nah Pak Yogi kalau ditotalin ini semua, kalau punya uangnya sih nggak ada masalah, betul ya? Nah lalu kemudian kalau nggak punya uangnya bagaimana? Asuransi kesehatan ini menjadi salah satu solusi. Namun yang paling penting nih Pak Yogi, kalau harus keluar dulu, bayar dulu, juga berat. Habis bayar dulu lalu reimburse juga berat. Ya, berapa ini? 1, pasti berat, betul kan ya? Ini luar biasanya yang di Prudensial Pak Yogi. Waktu pada saat dia positif terdiagnosa di sini, ya 300 juta ini, ternyata ya di dalamnya ini ada biopsi. Itu ketelitian saya membaca yang dia kasih ke saya. Ya, selain PET scan, darah, saya lihat ada hasil biopsi. Ya, lalu saya kemudian langsung lapor ke Prudensial untuk melakukan reimburse yang 300 juta ini. Setelah selesai, Prudensial mengetahui bahwa itu adalah positif cancer dan dia sudah melakukan biopsi yang artinya ada operasi. Ya, berikutnya kemo dan operasi ini semua udah secara cashless. Dan saya lakukan tetap berada di Indonesia tanpa perlu terbang ke sana. Saya email, saya WhatsApp, ya koordinasi dengan suster di sana benar-benar ya profesional sekali. Ini semua cashless, saya punya bukti-buktinya. Saya kasih keluarin, saya kasih lihat. Nah Pak Yogi,
Kalau saat itu sepupu ya seandainya punya ya asuransi kesehatan terbaik di Prudential, hal ini mungkin tidak menjadi sebuah beban pikiran. Tuh. Nah, Pak Yogi, udah punya asuransi kesehatan. Saya cut dikit. Kalau teman-teman memang mau menawarkan kesehatan, maka langsung jelaskan baru masuk ke produknya. Betul. Tapi udah ada prolognya, kebayang ya. Baru ceritain tentang Pruwelnya lengkap. Nah, cuma saya hari ini nggak ceritain Pruwelnya. Nah, jadi tapi contoh saya ternyata mau nawarinnya bukan kesehatan, karena kan tahu nih dia udah punya. Saya mau ceritain yang lainnya, gitu ya. Oke. Nah, bagus ya Pak Yogi udah punya kesehatan di Prudential. Pak, saya pesen baik-baik, dipertahankan, jangan pernah diubah-ubah. Meskipun ada orang datang, tuk, 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 saya punya lebih murah, tutup kuping. Percaya, Prudential itu udah yang terbaik. Saya sudah buktiin, ya 1,5, 1650 ini semua cashless. Tanpa keluar 1 rupiah pun. Lalu kemudian nih, ya Pak Yogi, yang saya bilang tadi kan mau punya asuransi sama seperti mau bangun rumah. Asuransi kesehatan Pak Yogi udah bagus banget dipertahankan. Nah, Pak Yogi setiap rumah pasti punya ruangan-ruangannya. Ada ruang tamu, ada kamar, ya, ada kamar mandi, ada dapur dan lain sebagainya, betul ya? Mau bagus ataupun jelek tergantung dari pemilik rumah, betul ya? Nah, kalau di Prudential, di asuransi ya selain kesehatan ada namanya asuransi sakit kritis. Pak Yogi, ya kalau punya asuransi kesehatan kira-kira masih perlu gak asuransi sakit kritis? Buat apa ya Pak kalau sakit kritis? Nah itu dia ya. Kan tadi ini semua 1,8 ya 1,8 udah dibayarin full semua, betul ya? Dengan asuransi kesehatan. Pertanyaannya ngapain lagi ada asuransi sakit kritis? Betul ya? Pak Yogi cerita saya tadi ya. Nasabah terbang ya dari Jakarta ke Malaysia. Dari Malaysia terbang ke Singapura, melakukan kemo. Apakah semua dilakukan dengan hanya jalan kaki? Enggak. Tiket pesawat. Lalu selama kemo dia mau nggak mau kan berarti harus nginep di sana. Karena capek dan lain sebagainya, dia harus nginep. Jadi ada hotel. Pertanyaannya apakah dia sendirian? Ada yang dampingin. Kenapa? Ada yang dampingin. Ada yang dampingin. Dampinginnya butuh gak tiket pesawat, hotel, makan, betul ya? Nah, lalu kemudian yang berikutnya nih Pak, yang dampingin kan harusnya kan pergi kerja nih ya. Yeah. Otomatis nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja artinya ada income yang hilang. Tapi biaya hidup makin lama makin besar. Pertanyaannya Pak Yogi, itu siapa yang bayarin? Tabungan. Kenapa? Tabungan ya. Ambil dari tabungan, itu dia Pak Yogi. Kadang-kadang pada saat seseorang sakit, mungkin kalau dia punya uang yang sangat berlimpah, dia mungkin fokusnya ya udah pada pengobatannya. Namun terbentur, harus ngambil tabungan, harus jual aset, atau mungkin harus minta pinjaman. Yang membuat orang berpikir ulang apakah ini perlu dilanjut atau tidak. Betul ya? Nah, kalau punya asuransi sakit kritis ini menjadi salah satu solusi terbaik. Kenapa? Karena asuransi sakit kritis ini keluarnya adalah cash dan tidak butuh dan tidak butuh kwitansi. Saya cerita sedikit. Pada saat nasabah saya, ya terima kasih. Pada saat nasabah saya sudah ada hasil biopsi, ya, dia sudah operasi belum Pak Yogi di sini? Belum. Belum, betul ya? Dia belum melakukan operasi, ya. Di titik ini Prudential sudah mencairkan 2,8 M buat dia. Ini buktinya.
2,8 M ini bisa dia pakai untuk tadi tiket pesawat, hotel, income dia yang hilang, biaya hidup dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Yogi, kalau bisa keluar cash seperti ini, apakah bisa membantu? Bantu sekali sih. Membantu sekali. Inilah luar biasanya benefit sakit kritis. Nah, belum selesai Pak Yogi, setiap rumah pasti punya atap. Setiap rumah punya atap untuk melindungi yang tinggal di dalamnya, memastikan terhindar dari panas, hujan, petir, dan berbagai gangguan. Betul ya? Ya. Kalau di asuransi saya sebutnya sebagai life insurance. Saya nggak sebutnya sebagai asuransi jiwa. Saya lebih suka sebagai life insurance. Kenapa? Asuransi kehidupan. Memastikan yang masih hidup tetap bisa melanjutkan hidupnya tanpa berubah lifestyle-nya. Saya nggak tahu ya, mungkin Pak Yogi juga lebih tahu. Kalau boleh sedikit cerita, pada saat sepupu meninggal apakah ada perubahan? Contoh, misalkan anaknya yang sebelumnya sekolahnya di internasional, sampai harus berubah, sampai harus pindah rumah dan lain sebagainya. Kalau dia sih enggak sih ya. Enggak ya, berarti secara ke finansial masih oke. Tapi saya enggak sih Pak, yang seharusnya contoh uang itu mungkin untuk masa depan anaknya. Tapi akhirnya dipakai untuk berobat, untuk biaya selama perawatan dan lain sebagainya. Kalau ada yang bayarin Pak, kira-kira oke gak? Oke banget sih ya. Oke. Dan ketika sepupu meninggal, semua masih baik-baik aja ya Pak ya. Nah, kalau punya life insurance, ini juga sama. Keluar cash, yang tujuannya adalah memastikan orang yang ditinggal tetap bisa melanjutkan hidup tanpa berubah lifestyle-nya. Nah Pak Yogi, kalau aku lihat Pak Yogi kan sudah punya nih asuransi kesehatan. Betul ya? Nah, boleh ya Hasan coba lengkapin supaya sempurna. Ya, seperti sebuah rumah, Hasan coba lengkapin ya dengan manfaat sakit kritis atau manfaat meninggalnya. Nah, Hasan mau cerita lebih detail nih tentang ini. Boleh ya Pak Yogi? Boleh. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pengantarnya aja panjang. Tapi saya mau membuat calon nasabah saya paham. Kenapa dia harus ngambil ini lagi? Kenapa dia harus ngambil ini lagi? Kan dia udah punya ini. Kalau dia berpikir bahwa udah cover semua, buat apa saya punya ini lagi? Dan saya modelnya tidak mudah menyerah. Meskipun dia bilang, oh udah punya San. Ya, saya akan jelaskan bahwa itu masih kurang, exactly. Mudah-mudahan Satu lagi menjawab. boleh Pak ya? Boleh Pak Yogi Kan silakan. kalau tadi Pak Hasan kan benar-benar sudah ngalamin semua ya. Nah, Iya. Kalau kami di sini kan kadang-kadang ada terutama izin yang baru kan belum Iya. punya pengalaman. Bagaimana Pak untuk bisa Nah, melengkapi? kalau untuk agen baru belum punya pengalaman klaim, kan datang ya setiap hari Selasa dan sini hari apa? Sabtu aja. Setiap Sabtu dan Senin datang kan? Nah, coba siapa yang ada klaim sharing, pinjem cerita, pinjem bukti klaimnya. Itu yang saya lakukan waktu di awal sebagai agen. Jadi leader saya mempersenjatai klaim yang sangat banyak. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Jangan terjebak cuma beritahu. Kalau cuma beritahu nih bukti nih. Coba sekarang perhatikan bedanya. Pak Yogi, nasabah saya nih ya habis 1,8 M. Prudensia bayarin semua nih bukti klaimnya 1,8. Mendapat informasi? Tapi dia nggak ada suatu momen bahwa itu berharga. Jadi prolog ceritanya ini loh yang saya lakukan. Saya kasih tahu bagaimana awalnya. Ya bahkan kalau waktunya panjang saya biasa cerita bagaimana awalnya dia bisa ngambil. Dia cuek, punya banyak duit. Ya, bisa bayangin ya Pak, ngambilnya udah sampai seluruh dunia dan punya sakit kritis 2,8 udah pasti bukan premi yang murah. Orangnya kaya sekali, merasa nggak butuh. Jadi ada ceritanya, ada pengantarnya yang membuat orang ini berpikir, oh kayaknya boleh juga deh mau tahu, mau coba. Seperti itu. Luar biasa teman-teman. Kita Ya, upload thank teman-teman you, buat Pak Hasan. Yogi. Ternyata emang benar ya.
Pak Hasan ini jagoan ya storytelling. Saya aja yang agent aja masih terpesona dari begitu detail ya. Habis Terus ini- mengalir ya. Habis ini closing ya. Ya, amin. Amin, amin. Oke, kita foto bersama. It's okay. Yuk kita Terima kasih Foto semuanya. bersama. Semoga bermanfaat. terima kasih Pak, terima kasih. Ya, diberikan oleh Pak Wahidin, penghargaan dari kami One Vision. Yuk lebih merapat lagi biar Ya, bersiap dapat semuanya. yang audiens kita nanti foto bersama.